Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita bertemu pada pertemuan yang pertama PKN untuk kelas 12. Kami sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berniat, kemudian dilanjutkan dengan doa. Semoga Allah bersama kita, mendampingi kita, mengarahkan kita, dan melindungi kita dari segala pengaruh buruk setan. Hari ini kita bertemu setelah beberapa hari kita libur, ya. Jadi pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang pertama untuk PKN kelas 12 semester genap. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi pers. Baik anak kami sekalian, pengertian pers. Istilah pers berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Inggris disebut dengan press. Nah, itu dia. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Belandanya pers, bahasa Inggrisnya press. Secara harfiah, pers berarti cetak, dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi, kemudian secara dicetak atau printed publication. Dalam perkembangannya, pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Dalam pengertian luas, pers mencakup semua media komunikasi massa seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan, menyebarkan informasi, berita, gagasan, ide, pikiran, atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Maka dikenal adanya istilah jurnalis radio, jurnalistik televisi, jurnalistik pers. Dalam pengertian sempit, pers hanya digolongkan produk-produk penerbitan yang melewati proses percetakan, seperti surat kabar harian, majalah, dan sebagainya, yang dikenal sebagai media cetak. Pers mempunyai dua sisi kedudukan, yaitu pertama, ia merupakan medium komunikasi yang tertua di dunia, dan kedua, pers sebagai lembaga masyarakat atau institusi sosial merupakan bagian integral dari masyarakat dan bukan merupakan unsur yang asing dan terpisah daripadanya. Dan sebagai lembaga masyarakat, ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga masyarakat yang lainnya. Yang kedua, fungsi pers. Pada dasarnya, fungsi pers dapat dirumuskan menjadi 5 bagian. 1. Pers sebagai informasi atau to inform. Fungsi utama pers ialah menyampaikan informasi secepat-cepatnya kepada masyarakat yang seluas-luasnya. Setiap informasi yang disampaikan harus memenuhi kriteria dasar: aktual, akurat, faktual, menarik atau penting, benar, lengkap, utuh, jelas, jernih, jujur, adil, berimbang, relevan, dan bermanfaat, serta memiliki keetisan. Yang kedua, pers sebagai edukasi atau to educate. Apapun informasi yang disebarluaskan pers hendaknya dalam kerangka mendidik. Sebagai lembaga ekonomi, pers memang dituntut berorientasi komersil untuk memperoleh keuntungan finansial. Namun orientasi dan misi komersil itu sama sekali tidak boleh mengurangi, apalagi meniadakan fungsi dan tanggung jawab sosial, seperti yang ditegaskan oleh Wilbur Scrum, ya, dalam Man, Music, dan Media tahun 1973. Bagi masyarakat, pers adalah reader, teacher, dan forum, yaitu pengamat, guru, dan forum. Ketiga, pers sebagai koreksi atau to
influence. Pers adalah pilar komunikasi keempat setelah legislatif, edukatif, dan yudikatif. Dalam kerangka ini, kehadiran pers dimaksudkan untuk mengawasi dan mengontrol legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar kekuasaan mereka tidak menjadi korup dan absolut. 4. Pers sebagai rekreasi, to entertain. Fungsi keempat pers adalah menghibur. Pers harus mampu memerankan dirinya sebagai wahana rekreasi yang menyenangkan sekaligus yang menyehatkan bagi semua lapisan masyarakat. Artinya apapun pesan kreatif yang disajikan, mulai dari cerita pendek sampai kepada teka-teki silang dan anekdot, tidak boleh bersifat negatif apalagi destruktif. Kemudian yang kelima, pers sebagai mediasi, to mediate. Mediasi artinya penghubung atau sebagai fasilitator atau mediator. Pers harus mampu menghubungkan tempat yang satu dengan tempat yang lain, peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain, orang yang satu dengan peristiwa yang lain, atau orang yang satu dengan orang yang lain pada saat yang sama. Dalam buku karya Mick Luhan, Understanding Media di tahun 1966, menyatakan pers adalah perpanjangan dan perluasan manusia. Anak kami sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.